Babilonia, Babylon, dan juga bangsa Babel. Pada sejarahnya, Mesopotamia juga memiliki paket keindahan dari Babilonia yang menyerupai taman gantungnya yang luar biasa. Kemudian kekuasaan dari Hammurabi, dan jangan lupa kita juga punya sejarah tentang Nebukadnezar, sebuah kerajaan yang penuh dengan tanda sihir. So, how can it be? Is that true? Kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. Jadi ceritanya, kekuasaan Sumeria yang kemudian diambil alih oleh kerajaan Akkadia menghasilkan perpaduan dari beberapa kebudayaan tertentu. Nah, di tangannya Raja Sargon Agung dan juga penduduk Akkadia, pelosok dari Mesopotamia tuh makin tersohor dan makin dikenal. Tapi sejarah ini nggak bisa dipisahkan juga dengan keberadaan beberapa kerajaan kecil di sekeliling dari Akkadia ini sendiri. Misalnya kita bisa lihat bahwa pada saat Akkadia memimpin dari Mesopotamia, ada beberapa kerajaan kecil, misalnya seperti kerajaan Assyria, Elam, dan juga beberapa kerajaan di samping daerah Mesopotamia Selatan. Dan terkhususnya, kali ini kita bakal bahas nih untuk permulaan dari kerajaan Babilonia, atau orang-orang menyebutnya dengan kata-kata Babylon atau bangsa Babel. Kalau ngomongin masalah sejarah Babilonia, tahapannya itu terbagi menjadi dua fase utama. Ada Babilonia lama, kemudian ada yang namanya peradaban Babilonia baru. Untuk kategori dari fase Babilonia lama, ini dipegang oleh seorang raja atau orang yang kita kenal dengan sebutan Hammurabi. Nah, sedangkan untuk Babilonia yang baru, ini tuh muncul setelah adanya keruntuhan dari Babilonia yang lama dan terusirnya beberapa bangsa yang sempat menjajah dari bangsa Babilonia. Di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kejayaan dari bangsa Babilonia itu terletak pada kekuasaan yang dipegang oleh seorang penguasa bernama Hammurabi. Siapakah dia? Untuk sejarah pertama dari bangsa Babilonia ini dimulai ketika adanya keruntuhan dari Sumeria kedua, di mana Sumeria pertama udah runtuh di bawah kekuasaan Raja Sargon, kemudian dikuasai oleh Akkadia, dan kemudian muncul lagi yang namanya Sumeria, dan akhirnya runtuh untuk kedua kali. Tepatnya di tahun 2002 sebelum Masehi, ada sebuah bangsa yang datang dari barat laut Mesopotamia. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan bangsa Amori. Pindahnya bangsa Amori ini ke wilayah baru Babilonia disebabkan karena memang ada perluasan dari wilayah Elam, di mana kerajaan-kerajaan ini tuh benar-benar kayak tersohor banget kala itu dan memaksakan orang-orang suku Amori ini pindah ke sebuah wilayah yang baru. Nah, kebetulan bangsa Amori ini adalah bangsa turunan dari sebuah bangsa besar juga. Namanya kalau nggak salah itu bangsa Khazalu. Ceritanya adalah bangsa Khazalu ini adalah indeks paling teratas nih dari bangsa Amori. Jadi kayak benar-benar nenek moyangnya dari bangsa Amori. Nah, kebetulan pada saat itu Babilonia yang dikembangkan dari wilayah kecil ini adalah termasuk, gimana sih cara nyampainya? Maksudnya itu termasuk ke dalam wilayah dari Khazalu ini. Pada kala itu, Khazalu adalah sebutan untuk sebuah kerajaan dan juga orang-orang yang mendiami wilayah tersebut. Jadi kayak ada sebuah nama bangsa yang kemudian dijadikan nama kerajaan. Nah, balik lagi ke kisah tadi, ternyata ketika ada huru-hara antara bangsa Elam dan juga Assyria, kebetulan juga ada seorang pemimpin nih dari bangsa Amori yang minggat ke bagian selatannya Mesopotamia. Dan kebetulan saat itu, pimpinan dari Amori ini bernama Sumuabum. Atas inisiatif dari Sumuabum ini, ia tuh pengen banget ngembangin sebuah wilayah khusus bagi penduduk Amori. Nah, karena memang satu suku sama Khazalu ini, akhirnya Sumuabum ini minta dan beli tanah nih dari kerajaan Khazalu yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah wilayah yang sering kita kenal dengan kerajaan Babilonia. Si Sumuabum ini menyadari kalau dia itu adalah bagian terkecil nih dari kelompok-kelompok kerajaan kayak kerajaan Elam dan juga kerajaan Sumeria. Jadi pada saat mengembangkan wilayah yang baru, dia tuh nggak mau mengakui bahwa dia itu adalah seorang raja yang memimpin kelompok Amori dan juga rajanya Babilonia pertama. Si Sumuabum ini hanya mengakui bahwa dia adalah seorang pemimpin dari suku terkecil Amori yang kemudian mengembangkan Babilonia menjadi kelompok terkecil dan juga makin berkembang nih. Nah, seiring perkembangannya, akhirnya Sumuabum ini meneruskan tahta-tahtanya kepada penerusnya kemudian. Dan pada saat penerusnya itu meneruskan tahta dari Sumuabum ini, mereka juga nggak mau mengakui bahwa mereka seorang raja. Yang mungkin takut terancam kali ya sama kerajaan-kerajaan besar. Perjalanan dari Babilonia kecil ini sampai di tangan Sumulael, seorang pemimpin yang juga terusan dari Sumuabum tadi. Kemudian diteruskan kepada Raja Sabium, hingga pada akhirnya kerajaan dari Babilonia kecil ini jatuh ke tangan
tangan Apilsin, raja terakhir yang mungkin memimpin Babilonia kecil. Tiba pada saat pemerintahan dari Sin-Muballit, yang kemudian itu dalam sejarah pernah mencatat bahwa Sin-Muballit ini dikategorikan sebagai raja Babilonia pertama dan mendapatkan sebuah pencerahan baru nih untuk mempertahankan benteng dari Babilonia. Meskipun udah dipegang oleh seorang raja bernama Sin-Muballit, tetapi faktanya si Sin-Muballit ini nggak mau mengakui bahwa dia adalah seorang raja, karena mungkin takut juga sama penguasa-penguasa kerajaan yang lebih gede daripada Babilonia ini. Hingga pada akhirnya jatuhlah kepada tahapan di mana Babilonia dipegang oleh seorang penguasa bernama Hammurabi, atau orang-orang mengkategorikan sebagai kerajaan puncak dari keemasan Babilonia di tangan Hammurabi. By the way, Hammurabi ini adalah seorang berkebangsaan Amori asli yang memimpin dari keenam masa periode dari Babilonia ini, atau tepatnya pada tahun 1792 sampai dengan 1750 sebelum Masehi lamanya. Nah gengs, di tangan Hammurabi inilah perombakan skala besar-besaran dari Babilonia ini yang mulanya terkecil dan juga terkucilkan hingga menjadi sesuatu yang lebih gede di kemudian hari, sehingga sejarah pernah mencatat bahwa kekuasaan dari Babilonia termasuk ke dalam pemerintahan Mesopotamia Raya. Sejarah pernah mencatat bahwa di tangan kekuasaan Hammurabi ini semua sistem perpajakan di Babilonia dan Mesopotamia itu dirombak skala besar-besaran, dan bisa dibilang bahwa sistem perpajakan yang udah berlaku di Babilonia dan juga Mesopotamia kurang sempurna, dan di tangan Hammurabi mereka tuh kayak meresistem kembali semua bentuk pemerintahan, undang-undang dari Babilonia, dan di sini tuh terbentuk sebuah aturan-aturan khusus yang diperuntukkan untuk kaum-kaum yang terdapat di Babilonia. Selain itu, ternyata Hammurabi ini juga memperluas dan menginvasi beberapa wilayah, dan termasuk ke dalam wilayah Uruk, kemudian Ur, Nippur, dan juga berbagai wilayah termasuk di dalamnya adalah kota Kish dan juga Lagash. Nah, untuk pertama kalinya sistem peradaban kepercayaan terhadap dewa-dewa juga muncul di tangan Hammurabi ini, geng. Jadi bisa dibilang bahwa peradaban untuk kepercayaan kepada Tuhan dimunculkan pada tahapan Hammurabi dengan adanya persumbalan dengan adanya pertumbalan dan juga persembahan kepada dewa-dewa pada kala itu. Itulah geng, sekilas dari pembuka untuk Babilonia. Di the next video kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang kekuasaan dari Hammurabi dan juga Nebukadnezar. Terima kasih udah klik dan juga nonton video ini. Jika kalian mendapatkan informasi yang lebih menarik dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share-nya. Thank you, see you di the next video.